Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa Bapak itu membilang bocor? Belum ada baca curkan. Apakah tenang Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endrajaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif. Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan Padang Halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Tidak, yang kita mau adalah ini tolong, yang kita bilang adalah PUPR-nya mana gitu. Peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Kiai Haji Fudoli, Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat beradu argumen mengenai tuntutannya. Ya, warga menuntut perbaikan jalan yang sudah lama rusak. Dengan membawa spanduk, warga memprotes kondisi jalan sepanjang hampir 2 km yang mengalami rusak parah dan berlubang selama hampir 1 tahun lebih. Tahun 2023 itu juga ada pengajuan, makanya ini kita juga belum tahu pasti, tapi sampai tahun 2022 ini belum ada realisasi. Makanya warga menuntut untuk segera ada percepatan perbaikan. Konon katanya pihak pemerintahan desa selalu dari tahun ke tahun telah memasukkan perbaikan ini ke dalam musrenbang. Tapi lagi-lagi ya, musrenbang itu hanya sekedar formalitas mungkin ya, tidak dan belum juga sampai saat ini terlaksana. Lagi-lagi saya pikir juga masyarakat, juga warga udah emang harus menentukan kepeduliannya gitu. Warga mengaku kecewa karena keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan. Untuk tahun ini 2026 itu sudah ada dalam skep kegiatan kabupaten karena memang nilainya juga cukup lumayan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dewan dan Pak Camat, memang itu akan dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, khususnya Jalan Kiai Haji Fudoli sampai jalan rel kereta sana. Warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan jika jalan tidak segera direvitalisasi. Rusaknya jalan menyebabkan banyak para pemotor kerap kali kecelakaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Dingin-dingin gini memang enaknya ya kita minum minuman yang hangat. Betul. Atau menyantap kudapan yang hangat pagi hari ya. Karena cuaca di Jakarta pemirsa sejak pagi hari tadi hujan begitu ya. Kalau tadi nanti juga sempat keluar ngeliat gimana sih situasinya. Jadi sekarang? kalau dibilang hujan deras enggak, cuman gerimis tapi kenceng.
intensitasnya ya gitulah. Jadi terus dingin juga, nggak ada kelihatan matahari sama sekali. Nah, mataharinya nggak mau keluar. Iya, gitu ya. syahdu ya. Jadi suasana syahdu banget buat ngopi, enak tapi banget. tetap kan meskipun Sabtu ini nggak boleh jadi Sabtu kelabu ya, tetap harus bahagia ya. Iyalah. Karena banyak juga masyarakat yang tetap beraktivitas di hari Sabtu ini, termasuk kita yang ada di sini gitu ya. Tapi tetap juga diimbau bagi masyarakat yang khususnya pengguna jalan yang ingin beraktivitas di pagi hari ini, tetap untuk memperhatikan, jangan lupa nih banyak sekali ya karena kondisi-kondisi jalanan yang jalan berlubang. Betul banget. Kemudian juga hati-hati ada pohon tumbang. Ya. Dan yang terpenting adalah jangan lupa menggunakan jas hujan, ataupun payung. ponco begitu ya, payung ketika sedang berkegiatan di luar untuk menjaga agar tidak mudah masuk angin ya. Tapi ada satu hal yang saya khawatirkan, Yasmin. Banjir, Nah, itu ini dia. yang jadi permasalahan. Saya khawatir banjir. Kalau misalnya udah banjir, itu kan permasalahannya pasti akses terputus, kemudian juga banyak kendaraan mogok, bahkan kendaraan saya juga terancam, ya kan nggak bisa lewat juga, jadi bahaya itu. Iya, semoga dengan hujan dengan intensitas yang cukup deras pagi hari ini tidak menyebabkan debit air di sejumlah titik wilayah Jakarta yang sebelumnya terendam banjir kembali meningkat ya. Dan kita akan membahas beragam informasi terbaru pemirsa ini dalam program Sindo Today, program menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Kericuhan supporter mewarnai laga Persita Tangerang dan Persija Jakarta di Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi membeberkan rekaman CCTV aktivitas terakhir selebgram Lola Lava sebelum ditemukan meninggal dunia. Buntut kasus jambret, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erni Wibowo. Ya, Sindo Today kami awal informasi terkait dengan sebuah rumah semi permanen yang dihuni ibu dan anak ludes terbakar di Goa, Sulawesi Selatan. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menewaskan 1 orang. Sebuah rumah semi permanen yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya ludes terbakar di Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolobau, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Seorang penghuni rumah bernama Mading Sombala, 30 tahun tewas lantaran tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Polisi yang mendapat laporan datang ke lokasi melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan sementara dan keterangan sejumlah warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga tolak eksekusi rumah lahan di Padang Halaban, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang merobohkan rumah-rumah warga. Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya menolak eksekusi rumah dan lahan seluas 78 hektar yang telah mereka tempati selama belasan tahun di Desa Panigoran, Kecamatan Aekuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ketegangan sempat terjadi antara warga dan polisi yang melakukan pengamanan di lokasi. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak itu membilang bocor? Belum ada Bapak cacurkan. Apa kata Bapak? Warga berupaya menghentikan proses eksekusi dengan menaiki alat berat yang sedang merobohkan rumah-rumah warga. Mereka meminta proses eksekusi lahan Padang Halaban dihentikan. Situasi berhasil dikendalikan setelah Kapolres Labuan Batu AKBP Wahyu Endrajaya turun langsung dan menenangkan massa. Sebagian warga memilih menerima putusan pengadilan dan bersikap kooperatif.
Beberapa warga bahkan membongkar rumah mereka secara mandiri dan mengamankan barang-barang pribadi mereka sebelum proses penertiban dilakukan petugas. Sampai dengan saat ini banyak dari warga yang rumahnya mereka hancurkan sendiri, dikupas sendiri, sehingga dibongkar sendiri. Jadi seng-sengnya, kemudian ada tembok-temboknya masih bisa digunakan. Jadi dengan penuh kesadaran, warga yang ada di lokasi eksekusi ini membongkar rumahnya sendiri. Polres Labuan Batu mengamankan pelaksanaan eksekusi lahan padang halaban seluas 78 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut sebanyak 96 rumah warga dirobohkan. Perkara tersebut melibatkan PT Sinarmas Agro Resources and Teknologi dengan kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membeberkan rekaman CCTV aktivitas terakhir selebgram Lula Lava sebelum ditemukan meninggal dunia pada Jumat pekan lalu. Polisi mengungkap sehari sebelum meninggal dalam rekaman CCTV di apartemen di kawasan Jakarta Selatan, Lula terlihat masih melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga hari berikutnya, kekasih musisi dan YouTuber Reza Arab itu tak terlihat hingga malam hari. Hal tersebut membuat asisten rumah tangganya curiga hingga meminta pertolongan karena kamar Lula terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, Lula ditemukan dalam kondisi terbujur kaku. Sang kekasih Reza Arab terlihat ikut membawa jenazah Lula yang dibawa ke rumah sakit. Di mana jenazah saudari LL ini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit kita menuju ke rumah sakit Saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Pada saat pengecekan itu sudah dinyatakan saudari LL sudah meninggal. Oleh karena itu saudari C lagi coba untuk menghubungi ambulans. Ambulans itu datang dan terlihat di sini ya melalui lift barang. Terlihat saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini, untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati, yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Pemirsa, polisi menemukan barang bukti dalam penyelidikan kematian selebgram Lula Lava di apartemennya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu buktinya adalah tabung berwarna pink yang menjadi sorotan publik dan spekulasi masyarakat. Ya, terima kasih. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap barang-barang yang diamankan dari lokasi tempat kejadian perkara. Di antaranya adalah obat-obatan, spray vape, 4 botol liquid, dan tabung whipping yang diujikan di laboratorium forensik. Meskipun tabung pink tersebut menjadi fokus perhatian, namun polisi belum menyimpulkan atau menetapkan sebagai penyebab kematian. Tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang
milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2 ini tabungannya. Ya, demikian dari saya. Pemirsa, Kasubdit Narkoba menyebut penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi, peredaran, penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O. Sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Pemirsa, buntut penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban Jamret Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifkan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil
rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada perlakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Kakor Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta resmi mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya menjadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjamretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, pada Jumat petang. Surat keterangan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Nahdlatul Ulama NU genap berusia 100 tahun dan hari ini PBNU akan menggelar acara puncak peringatan Harlah ke-100 Masehi di Istora Senayan, Jakarta. Ya, rangkaian acara digelar pukul 6 pagi dengan pelaksanaan Istighosah Kubro dan juga doa bersama. Untuk mengetahui informasi dan juga acara peringatan PBNU ada rekan kami Hadisti Arifah di sana. Baik, selamat pagi Hadisti, bagaimana kemeriahan acara Harlah 100 tahun NU? Silakan. Iya, Camar, Yasmin, dan juga pemirsa, saat ini situasinya tengah dilakukan persiapan jelang puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan. Saat ini situasinya sudah banyak sekali atau sudah ramai peserta yang berdatangan dan memasuki venue yang menjadi nantinya tempat digelarnya puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama. Untuk rangkaiannya, kalau menyesuaikan dari jadwal, nanti puncak perayaan ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun tadi sejak pagi, sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah dimulai dengan kegiatan internal yakni doa bersama, kemudian juga disusul rapat besar yang diikuti oleh seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kemudian juga tentunya hadir di sini seluruh jajaran dari pengurus wilayah NU pun juga pengurus cabang NU di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian juga kami memantau di sini juga terlihat adanya penjagaan ketat oleh pihak pengamanan Presiden Republik Indonesia karena memang dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nanti juga akan hadir di tengah puncak perayaan ke-100 hari lahirnya PBNU ini. Dan kalau informasi yang kami terima, nanti juga Presiden Republik Indonesia ini akan memberikan pesan dan arahannya kepada organisasi NU ini setelah nantinya juga akan ada pidato yang disampaikan oleh Ketua PBNU Gus Yahya. Dan saat ini memang sudah terlihat peserta yang berdatangan ini dari berbagai elemen, baik itu pengurus dari NU sendiri, kemudian juga terlihat adanya santri ataupun juga pengurus pondok pesantren dari berbagai wilayah di seluruh wilayah yang ada Indonesia. Mereka sudah hadir di sini untuk mengikuti seluruh rangkaian dari puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama ini. Mereka berdatangan di sini terlihat menggunakan baju muslim begitu dengan nuansa yang berwarna hitam dan juga putih. Perlahan mereka sudah mulai memasuki venue yang memang ini sudah dibuka untuk dapat dimasuki oleh para peserta, karena memang untuk peserta ini akan diprediksi mencapai 10.000 partisipasi dalam rangkaian kegiatannya yang nanti akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaiannya nanti ini akan ada doa bersama, kemudian juga akan ada tadi seperti yang saya sampaikan penyampaian pidato oleh Ketua PBNU, kemudian juga nanti disampaikan juga arahan oleh Presiden Republik Indonesia, serta juga nanti akan ada donasi yang dibuka untuk nantinya akan disalurkan kepada korban terdampak bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada waktu belakangan ini. Nah, terkait tujuan dari digelarnya rangkaian puncak perayaan hari lahir ke-100 Nahdlatul Ulama ini adalah untuk meningkatkan soliditas yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini
hingga ke akar rumput. Baik itu tidak hanya di bagian pengurus saja, namun juga kepada seluruh partisipasi ataupun juga peserta di organisasi Nahdlatul Ulama ini. Nah, kalau terkait tema yang diusung dalam perayaan puncak hari lahir ke-100 NU ini adalah mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban, yang mana ini juga sesuai dengan visi besar yang diangkat oleh organisasi Nahdlatul Ulama ini, yakni menjaga jagat dan juga menuju ke peradaban, sehingga diharapkan dengan digelarnya kegiatan ini dapat membuahkan hasil yang baik selain meningkatkan solidaritas juga untuk mengawal agar negara Republik Indonesia ini dapat ke depannya tetap berjaya, kemudian dapat aman dan juga terhindar dari kondisi-kondisi yang buruk. Dan saat ini situasi mendekati ke waktu puncak perayaan atau acara inti yang akan digelar pada pukul 9. Ini semakin ramai berdatangan para peserta dari sejumlah wilayah. Memang ini mereka sudah berdatangan sejak dari pagi tadi, bahkan sebelum pukul 6 mereka sudah mulai berdatangan, dan hingga saat ini mulai ramai berdatangan. Ini semakin ramai peserta yang datang dari sejumlah wilayah, tidak hanya dari Indonesia saja pun juga dari berbagai elemen. Kemudian juga dalam acara ini juga diundang pastinya selain Presiden Republik Indonesia juga ada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga duta besar dari negara-negara sahabat. Dan nanti untuk acaranya tak jauh dari kegiatan-kegiatan bernuansa agama seperti doa bersama, kemudian juga nanti akan ada open donasi yang tadi saya sebutkan, nanti akan disalurkan pada korban bencana di seluruh wilayah yang terjadi di Indonesia pada waktu belakangan ini. Sementara kita lihat saat ini situasinya, memang kalau untuk pengamanan ini dijaga secara ketat, khususnya terkait kedatangan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan akan tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehingga ini cukup ketat pengawalan yang dilakukan oleh pihak keamanan dari Istana Camar. Nata. Baik, terima kasih banyak rekan Hadisti melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.